Akan dibahas adalah lanjutan bab haji di kitab di Sarah Fathul Bari. Bab muhil ahli makatalil haji wal umrah. Bab mengenai kapan bertalbiyahnya atau memulai haji penduduk Mekah, haji maupun umrah. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Wala berkata Ibnu Abbas, Innan Nabiya sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakota telah membuat waktu atau telah membuat mikot makan tempat mikot memulai ibadah haji atau umroh di ahli Madinah untuk penduduk dari Madinah Dal Hulaipah di Dul Hulaipah Wahli Syami dan untuk penduduk Syam Al Juhpah dari Juhpah Wa ahli Najdin dan dari Najd Kornul Manajil itu adalah Kornal Manajil. Wa ahli Yaman dan untuk penduduk dari negeri Yaman, Yalamlam adalah dari Yulamlam. Hunda itu tempat-tempat tadi lah Hunda untuk mereka yang disebut tadi penduduk itu waliman dan juga bagi orang atau yang datang itu orang alaihina melalui daerah itu gitu kan min goir hinda yang bukan penduduk dari tempat tersebut mimman daripada orang aroda yang berkehendak itu orang al-hajjah melakukan haji wal umrota dan juga melakukan umroh waman dan juga orang karena ada itu orang dunadalik di luar hal tersebut pamin haitsu ansya'a maka dia datang dari tempat dari mana dia datang pas berkebetulan dengan tempat tadi mulailah ihram hatta ahlu Makkah sehingga penduduk Mekah ihramnya itu mim Makkah dari Makkah. Nah ini hadis memberi penjelasan mengenai mikot-mikot makani. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya dan nanti ke bawah juga menjelaskan hal yang sama juga. Ini diulang-ulang. Saya kira ini menunjukkan bahwa riwayat hadis ini demikian banyak dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui beragam jalan. Sehingga hadis ini boleh dikatakan ya pasti sudah masuk hadis masyhur. Gitu. Artinya lebih dari tiga menyampaikan hal yang sama, artinya hadisnya itu dikenal demikian luas. Sehingga kesohihannya tidak perlu diragukan. Ini artinya penjelasan dari Nabi ini demikian sohih. Dan perlu kita ketahui, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu kan beliau tinggal di Madinah. Ya. Nah, dan beliau tidak ke semua tempat mengetahui dan belum pernah berkunjung juga ke semua tempat. Tetapi Nabi bisa memberikan penjelasan yang berlaku tidak hanya saat itu, tetapi berlaku sampai saat ini. Artinya demikian mempunyai wawasan yang demikian luas Nabi. Nah, tentu saja dalam hal ini itu diberitahu oleh Allah. Karena kalau Nabi sendiri kan beliau ya tidak kemana-mana, apalagi di Madinah. Walaupun beliau juga pernah ke tempat yang jauh seperti Juhpah, yang menuju ke arah Syam, betul. Tapi tidak semua tempat beliau pernah singgahi. Sehingga dari mana beliau bisa mengetahui yang sampai saat ini betullah secara peta. Itu bahwa Mekah itu dikelilingi oleh tempat-tempat tersebut yang disebutkan oleh Nabi. Padahal sewaktu Nabi masih hidup, beliau sendiri belum tahu semua tempat itu. Sehingga di sini makin kuatlah bagi kita bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Sehingga benarlah Nabi SAW, kemukjizatan beliau itu bisa diperlihatkan kepada kita sampai hari ini. Ini bukan sekedar mengatakan itu ini dan sebagainya. Artinya ini betul-betul wahyu dari Allah, mukjizatan beliau. Karena kalau diukur oleh zaman sekarang, dari mana Nabi bisa tahu coba? Tapi ternyata sampai hari ini benar apa yang disebutkan Nabi itu.
Mekah itu dikelilingi oleh tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi. Sehingga sekali lagi diukur dari zaman sekarang, itulah visioner Nabi itu demikian luas saat itu. Pada zaman itu ya untuk melakukan perjalanan kan tidak gampang, gitu. Susah, beda dengan sekarang. Ini disebutkan tempat-tempat yang disebut mikot zaman, mikot makani, tempat. Dan nanti ada mikot zamani, seperti pernah disampaikan. Al-Quran juga menyatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah dikenal tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan. Walaupun sekali lagi ada orang NU tuh Pak Masdar Masudi mengusulkan haji itu bebas saja setiap tahun. Tapi tidak laku itu usulan beliau. Toh Al-Quran sendiri sudah menyatakan pada bulan-bulan tertentu tidak boleh sembarangan. Memang tujuannya bagus untuk menghindari penumpukan jamaah sehingga tidak terjadi kecelakaan seperti yang sering terjadi di Jamarot di tempat melempar. Walaupun saat ini Jamarotnya itu sudah diperlebar, gitu kan. Kalau dulu hanya satu tiang gitu aja, sehingga betul bertumpuk di situ itu tempat boleh dikatakan ya terjadi kematian itu di sana sering. Sekarang dengan ijtihad para ulama, ulama Saudi dan juga yang lain-lain, itu dipanjangkan setiap jamarot sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, ini sudah ditentukan oleh syariat agama, tempat-tempatnya. Yang dari Indonesia itu melalui Kornul Manazil, kalau melalui pesawat udara, kita tidak singgah di Kornul Manazil, tapi melewati. Atau kalau melalui laut itu Yulamlam. Kita datangnya dari Laut Merah kan. Nanti masuk ke Mekah melalui Jeddah. Itu Laut Yulamlam. Itu sebagai mikot Mekah, mikot tempat. Dan bagi orang yang datang melalui itu, ya termasuk ini juga suatu terobosan juga kan. Waktu itu juga kita tahu Islam itu hanya ada di Madinah saja gitu kan. Waktu zaman Nabi itu. Belum ada di Indonesia, belum ada di India, belum ada di Eropa. Tetapi Nabi sudah memiliki wawasan demikian jauh bahwa satu waktu nanti akan datang jamaah haji yang bukan hanya dari Madinah, tapi dari seluruh dunia. Nah, ini juga wawasan Nabi yang demikian luas, yang demikian bisa melihat masa depan dengan visi beliau sebagai seorang nabi. Sekali lagi, tentu ini bukan sekedar ucapan nabi, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Sehingga benarlah Islam itu yang memang diperuntukkan untuk umat seluruh muka bumi. Diperuntukkan bukan hanya untuk wilayah Jazirah Arabia atau Madinah saja. Padahal sekali lagi, saat Islam zaman Nabi itu kalaupun sudah seluruh Jazirah Arabia itu masih terbatas, paling di Mekah, Madinah saja yang sudah Islam. Ataupun di daerah antara Mekah, Madinah. Di tempat di luar itu belum begitu banyak. Tetapi Nabi sudah memberikan petunjuk tempat-tempat ihram itu di luar Mekah, Madinah yang jauh dari masing-masing itu. Karena nanti waktu yang akan datang umat Islam dari seluruh bumi. Padahal ya dari mana Nabi tahu coba? Kalau bukan wahyu dari Allah. Jadi bagi orang yang datang dari luar Madinah dan Mekah juga sudah ditentukan. Itu adalah wawasan kenabian, nubuat. Sehingga ini juga sekali lagi memberikan pelajaran bahwa Islam itu agama yang benar. Itulah yang namanya agama wahyu. Allah yang memberitahu. Nah, di sini wakota, arti wakota itu ahad dada, telah membatasi. Jadi tidak boleh di tempat di luar itu. Walaupun sekarang bandara masuk ke Mekah itu kan bukan di Mekah, tapi di Jeddah. Tapi Jeddah itu
Ya tidak pernah disebutkan dalam hadis Nabi itu Jeddah. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang membolehkan memulai ihram itu dari Jeddah. Hanya di antara umat Islam masih terjadi perdebatan. Tidak semuanya sepakat. Walaupun ada juga yang mengikuti. Tapi sekali lagi itu hasil ijtihad. Bukan ketetapan dalam hadis Nabi. Sehingga nanti bagi kita, memang kita kalau gelombang kedua itu mendaratnya di Jeddah. Nah, ada fatwa di kita juga yang membolehkan memulai mikot dari Jeddah. Tapi biasanya kita dari Kornul Manajil saja. Kalau Kornul Manajil itu jelas disebutkan dalam hadis Nabi itu ada dalilnya. Kalau Jeddah itu sebatas ijtihad, ijtihad para ulama. Hingga umumnya kita juga dari Kornul Manajil. Walaupun persiapannya mulai dari Bekasi ataupun Pondok Gede. Karena begitu cepatnya di atas pesawat. Kemudian itu pembatasan artinya sudah ditentukan. Sekali lagi, ajaran agama atau perbuatan ritual-ritual dalam Islam itu bukan karangan kita, bukan karangan pemeluk agama, tapi sudah ditentukan oleh syari, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak boleh kita mengada-ada dalam aturan beragama itu. Tapi harus mengikuti apa petunjuk dari Allah dan Rasul. Termasuk dalam ibadah haji. Tidak boleh membuat-buat aturan. Termasuk dalam seluruh ibadah. Nah, ini sering saya sampaikan. Itulah agama yang genuine. Harusnya begitu. Protokol itu harus ditentukan oleh yang memiliki eh, apa ya seperti protokol istana itu yang menentukan adalah ya istana. Beginilah tata cara menghadap ke istana itu kan protokoler. Jangan kita yang mau berkunjung menentukan suka-suka kita ya tidak bisa. Juga di dunia kan. Atau beginilah kalau kita mau berkunjung kepada seseorang, bagaimana aturan dia, kapan dia istirahat, kapan bisa ditemukan, tidak sembarangan kita bertamu. Jadi dia sudah menentukan jam sekian silahkan datang. Tapi kalau di luar jam itu tidak akan saya terima. Nah, itu masuk akal kan. Begitulah Allah telah menentukan protokoler bagaimana tata cara kita beribadah. Tidak boleh suka-sukanya. Walaupun kaum liberal itu suka-suka itu. Enaknya sih menentukan aturan protokol ibadah. Coba tentukan protokoler menghadap manusia saja kan tidak bisa seenaknya. Ada aturan mainnya. Apalagi menghadap Allah. Walaupun nanti ada tata cara lain untuk berhubungan dengan Allah itu melalui zikir dan sebagainya yang bebas itu. Kemudian ini adalah Dzul Hulaifah. Seperti kita kenal Dzul Hulaifah itu di Madinah. Di sana itu ada pohon. Kemudian nanti didirikanlah masjid di situ yang di situ juga ada sumur, sumur Sayyidina Ali. Maka disebut Bikru Ali atau Bir Ali kalau sekarang. Sumur itulah yang terkenal sampai sekarang. Tapi itu daerah Jumpah, Dzul Hulaifah sebetulnya. Dzul Hulaifah yang bagi orang-orang Madinah mau melakukan ibadah haji atau umroh, dari situlah memulainya. Ditentukan oleh Rasul. Qaryatun khorbatun bainah wa baina Makkah hum samarahila. Nah, itu adalah satu tempat antara Mekah dan Madinah yang panjangnya 5 marohil. Marhalah, 5 marhalah. Ya, 5 marhalah itu kalau dikilometerkan 450 kilometer antara Mekah dan Madinah. Jauh juga. Demikian juga untuk penduduk dari Syam dan dari Mesir itu di Jufah. Kalau dari utara, orang datang bisa saja dari Eropa. Kalau di sini sebutkan dari Palestina, dari Yordania, dari Suriah, dari Mesir juga, itu melalui Juhpah. Nah, kalau ke Juhpah, Nabi sudah pernah. Waktu beliau mau perang Tabuk, melalui Juhpah. Tapi kalau ke tempat lain, kelihatannya Nabi. Kemudian bagi ahli Najd, itu adalah Kornul Manajil.
Kornul Manazil juga yang dilewati dari kita, dari Indonesia. Kalau pesawat mesti melalui Kornul Manazil. Kemudian anna ta'addu ma'juri ahli Madinah wakila abadul mawakit min makaradul hulaipah. Tempat mikot makani yang terjauh itu dari Mekah adalah Dzul Hulaipah. Dzul Hulaipah itu mungkin kurang lebih 400 kilometeran. Kalau dari Bandung, Bandung Jogja lah kurang lebih kan, itu kurang lebih 500 kilometer. Bandung Jogja itu mirip dari Mekah ke Madinah jaraknya. Kalau ditempuh dengan jalan kaki kan waktu dahulu tahun 45 46 itu long march yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi ke daerah Jogja sampai ke Solo, jalan kaki itu tentara-tentara Siliwangi. Nah, ini juga sama dengan perjalanan haji waktu zaman Rasul melalui jalan kaki. Walaupun mungkin ada sebagian juga naik unta ataupun kendaraan yang lain. Itu perjalanannya cukup jauh, butuh waktu berhari-hari itu kan, tidak sehari. Tapi kalau sekarang kan hanya dalam beberapa jam saja karena naik bis. Jalannya juga tol panjang, lurus gitu jalannya, tidak berkelok-kelok. Kalau di kita masih ada jalan tol yang naik turun, kalau di sana lurus. Nah, tempat mikot yang terjauh itu disebutkan dari Dzulhulaifah, 400 kilometeran. Berarti tempat-tempat lain itu lebih relatif lebih dekat. Juhfa. Kemudian nanti penduduk Irak itu Datu Irkin dari Yulamlam ataupun dari Kolonel Manajir relatif lebih dekat. Karena yang paling jauh di sini Dzulhulaifah dari Madinah. Ini masih hadis berkaitan dengan tempat mikot. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW yuhillu telah membolehkan memulai haji ahla Madinah kepada penduduk Madinah min Dzulhulaifah. Jadi diulang-ulang terus. Sama saja ahlu Syami min Jubbah, bentuk penduduk Syam dari Jubbah dan dari Najd dari Kornel Manajil. Qala berkata Abdullah balagoni telah menyampaikan telah sampai kepadaku anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Rasulullah wa yuhibbu ahlul Yaman bin Yulamlam dan memulai ibadah haji penduduk Yaman itu dari Yulamlam. Kalau kita juga melalui laut melalui Yulamlam ini. Dahulu jamaah-jamaah haji dari Indonesia juga melalui laut dari laut Yulamlam inilah mereka-mereka memulai ibadah haji. Tapi kalau sekarang sudah melalui menggunakan pesawat terbang, tidak dari Yulamlam, dari Kornul Manazil. Ini hadis, sekali lagi ini hadis masyhur. Bahkan mungkin bisa disebut hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu yang meriwayatkan lebih banyak lagi, sampai ratusan orang. Kalau hadis masyhur lebih dari tiga sudah masyhur. Kemudian haddatsana Musaddad haddatsana Hammad an bin Dinar an Tawus an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah berkata Ibnu Abbas, Wakota telah menentukan tempat mikot siapa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di ahli Madinah untuk penduduk Madinah Dzul Hulaifah dari Dzul Hulaifah, wa ahli Syami al Juhfah, wa ahli Najidin Kornal Manajir untuk ahli Najid dari Kornal Manajir, wa ahli Yaman Yalamlam, fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu hajja wal umrah bagi orang yang mau melakukan ibadah haji maupun umroh. Silahkan memulainya dari situ. Termasuk penduduk Mekah. Nah, di sini tapi ada dibedakan ya penduduk Mekah itu. Kalau untuk haji, mulailah dari kota Mekah itu, mikotnya. Tapi kalau untuk ihram, bukan dari kota Mekah, harus keluar di tiga tempat, yaitu ke Tanim, kemudian ke Ja'ronah, dan yang ketiganya di nggak lupa saya. Hudaybiyah, Hudaybiyah. Ya. Itu
untuk melakukan umroh tapi ya. Tapi kalau haji langsung dari Mekah. Seperti jamaah kita juga, jamaah Indonesia, mereka itu kan mau melakukan mikot haji, itu mulailah dari kota Mekah. Karena kita seolah-olah penduduk Mekah saat itu. Ucapkanlah seperti niat mau melakukan ihram. Ya tentu dalam bahasa Arab, ahram tu memulai ihram biha dari tempat ini. Kemudian biasanya ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum memulai. Setelah itu tinggal nunggu bis penduduk dari Mekah itu pada keluar dari maktabnya dari situ ya nunggu bis nanti dijemput oleh bis biasanya. Kalau dari Mekah ke karena dari sana memulai dia melakukan perjalanan ke Arafah. Biasanya tanggal 8 dijemputnya. Tanggal 8 itu sudah terjadwal semuanya akan dijemput pasti. Dan belum ada cerita orang tidak dijemput dari kota Mekah. Yang jadi masalah itu nanti kalau dari Arafah. Nah, itu jadi masalah. Kadang tidak ada bis sehingga kejadian haji kemarin pada jalan kaki kan ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah nah ini tidak ada bis itu pada jalan kaki. Tapi kalau dari Mekah rasanya belum ada cerita. Belum ada cerita tidak dijemput oleh bis. Tapi kalau nanti selepas dari Arafah ataupun dari Muzdalifah ke Mina, itu suka masalah. Hadasan Ali, hadasan Sufyan dan seterusnya sama waqatat Nabi. Nabi telah menentukan mikot-mikot untuk haji maupun umroh. Hadasan Ahmad, hadasan Ibnu Wahab, qala ahbarani Yunus an Ibn Syihab an Salim bin Abdullah bin an Abihi radhiyallahu anhu. Sami itu saya telah mendengar Rasulullah pada Rasulullah SAW. Yaqul bersabda Rasulullah, muhillu ahli Madinah at memulai talbiyah. Duduk Madinah, Dzul Hulaifah ada Dzul Hulaifah. Wa muhillu ahli Syami dan tempat memulai talbiyahnya penduduk Syam, Mahya'ah wahya al-Juhfah dari Juhfah. Wahli Najdin dan ahlu Najd dari penduduk Najd. Kornun adalah Kornul Manajil. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, zamu anna nabiyya mereka telah menduga bahwa Nabi SAW telah bersabda bahwa muhillu ahli Yaman Yalamlam dan tempat memulai ihram atau memulai haji dan membaca talbiyah penduduk Yaman dari Yalamlam. Ini sama hadis ke bawah yang mudah-mudahan tidak masuk. Tapi sekali lagi ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa hadis ini demikian banyak sehingga diyakini kesahihan masyhur sehingga tidak boleh diubah-ubah. Dan bab muhiliman karena dunal mawakid. Bab mengenai tempat talbiyahnya orang-orang yang tidak berada di tempat yang disebutkan oleh Nabi tadi, termasuk kita Indonesia. Hadasan Qutaibah hadasan Ahmad an Amrin bin Antawus an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu andan Nabi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata sama ini telah menentukan tempat memulai ihram itu untuk penduduk Madinah itu Dzulaifah, untuk Sam itu Juhfa, untuk penduduk Yaman Yulamlan, untuk Najd Qurnul Manajil, fahunna lahunna uliman ata'alaihinna. Itu adalah untuk mereka yang tinggal di situ ataupun orang yang datang melalui tempat itu. Jadi kita juga yang datang dari tidak tempat tinggal di sana, mulailah dari mana kita datang, tempat yang sudah disebutkan oleh Nabi. Iman bagi orang yuridu yang menghendaki orang itu al haji melakukan haji wal umrota dan melakukan umroh. Paman kana dunahun pamin ahli. Siapa orang yang berada di tempat yang lebih dekat, artinya gini, bisa saja ini Bir Ali, ini Mekah, tapi orang itu tinggal tidak di Bir Ali dan juga tidak di Mekah, tapi di antara keduanya. Mulailah juga dari situ, tidak apa-apa. Yang jelas dia memang sudah pas ngepas gitu kan. Mulailah dari situ. Hatta inna ahla Makkah sehingga penduduk Mekah silakan hiluna minha memulai talbiyah itu membaca talbiyah atau niat haji dari itu Mekah. Bab muhil ahli Yaman ini diulang-ulang. Bab mengenai mulai talbiyahnya penduduk Yaman.
Ada sana mu'alla, walaupun diulang-ulang, tetapi dari ilmu hadis ini beda riwayatnya, Pak. Informasinya sama, tetapi yang meriwayatkannya lain-lain. Sehingga memberikan kesan kepada kita, jalur yang meriwayatkan ini banyak, tapi informasinya satu itu juga. Ini pengetahuan ilmu hadis juga. Ilmu hadis itu seperti kita ketahui harus ada sanadnya yang meriwayatkan orang-orang. Nah, sanad ini yang berbeda-beda tetapi matannya sama. Itulah ilmu dalam Islam yang tidak ada di luar Islam itu. Ada tidak dalam Islam yang ada sanadnya ilmu-ilmu itu? Tidak ada. Dan sanad dalam Islam itu harus teruji. Orang-orang itu yang dipelajari sejarah hidupnya. Kalau dia didapati suka kencing sambil jalan ataupun makan sambil jalan, itu hadisnya akan lemah. Oh, kita kelihatannya pada lemah riwayat hadisnya karena perilakunya tidak seperti mereka semua. Hebat-hebat. Orang yang pernah berbohong jelas tidak akan dipercaya hadisnya itu. Jadi mengapa ada hadis lemah? Karena yang melemahkannya itu adalah orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, ini dalam kitab Bukhari, semua orang yang meriwayatkannya teruji. Dan para perawi hadis itu mengetahui sejarah hidup masing-masing perawi itu. Kan hebat itu. Dan mereka apa itu bukan sekedar satu dua hadis, tapi jutaan hadis. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu. Beliau sampai hafal 1 juta hadis dan 1 juta hadis itu bukan sekedar isinya saja, tapi siapa saja orang-orang yang meriwayatkannya dan tahu perawi sejarah itu para periwayat tadi. Kalau dalam hadis Bukhari ini ada 7.000 hadis. Ada tidak yang hafal di kita 7.000? Saya yakin tidak ada. Yang 7.000 itu karena ada yang diulang-ulang. Nah, yang isinya itu sekitar 4.000 sebetulnya. Nah, 4.000 itu juga melalui sejumlah periwayat-periwayat sampai kepada Nabi. Semua orang itu teruji karena pernah dipelajari dahulu oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dari siapa, apakah orang ini terpercaya, jujur, tidak pernah berbohong, kemudian tidak pernah berkhianat dan sebagainya, semuanya terjamin orang itu. Sehingga diyakini hadis Bukhari itu hadis sahih semuanya. Kalau hadis Ibnu Majah masih mungkin ada yang tidak sahih. Hadis Imam Tirmidzi masih mungkin yang tidak ada yang sahih. Tapi kalau hadis Bukhari dan Muslim itu mesti sahih. Dua orang perawi hadis itu bisa dipakai setelah Al-Quran langsung Bukhari Muslim terpercaya. Nah, artinya terpercaya itu bukan sekedar beritanya, orang-orang yang meriwayatkannya terpercaya. Seperti kita memperoleh sejarah riwayat proklamasi dapat dari siapa? Siapa yang mengucapkan proklamasi? Bung Karno kan? Yakin itulah. Itu mutawatir juga cerita tentang proklamasi itu yang mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Tetapi tahukah siapa yang meriwayatkan sampai kepada kita? Kita paling hanya mendengar dari guru lah, dari guru waktu di SD bahwa yang meriwayatkan atau yang membacakan proklamasi Soekarno. Tapi guru itu dapat dari siapa? Mungkin dari gurunya, tetapi tidak pernah tercatat kan dalam sejarah. Ada hadis itu tidak boleh terputus, harus nyambung. Dan begitu sampai saat ini terjamin. Demikian juga Al-Quran. Sehingga yakinlah berita itu datang dari Rasul. Yang berita mutawatir saja di kita tentang Presiden Soekarno yang membacakan proklamasi kan yakin kita dengan beritanya, tetapi siapa yang meriwayatkannya tidak ada yang tahu, saya yakin. Kalaupun ada yang tahu tidak pernah dituliskan, sehingga tidak bisa dipelajari sejarahnya. Apalagi berita di luar itu. Betulkah yang menembak Jenderal Ahmad Yani itu adalah sersan anu gitu kan? Nah, itu tidak jelas itu. Kita hanya katanya-katanya saja. Dalam ilmu hadis tidak berlaku cara katanya-katanya. Berarti harus disebutkan dan diketahui dengan persis riwayat hidupnya. Kalau sekarang kan ada doktor ilmu hadis tuh di Universitas Ummul Qura di Mekah ataupun di negara-negara Timur Tengah banyak lah para orang-orang Indonesia yang belajar ilmu hadis maupun ilmu tafsir itu. Doktor tingkat doktor itu Pak.
Tapi apakah mereka hafal juga hadis seperti Imam Bukhari? Tidak juga. Paling hanya tahu tata cara struktur meriwayatkan ilmu hadis maupun Al-Quran. Tapi belum tentu, kalau Al-Quran masih mungkin bisa hafal mereka. Tapi kalau ilmu hadis kelihatannya sedikit, tidak ada orang yang hafal seperti para ulama zaman dahulu. Seperti Imam Ahmad sampai 1 juta hadis yang kita kenal sampai saat ini. Musnad Imam Ahmad. Walaupun dalam Musnad Imam Ahmad itu tidak 1 juta hadisnya yang dituliskan, hanya beberapa saja, ribuan saja. Tapi sejarah menyatakan Imam Ahmad itu sampai hafal 1 juta hadis. Siapa di antara kita yang bisa? Kelihatannya berat, tidak ada. Nah ini hadis ini diulang lagi hadasan Mu'alla bin Asad hadasan dan seterusnya. Annan Nabi sungguh Nabi SAW wakota telah menentukan tempat untuk talbiyah ataupun ihram li ahli Madinah Dzul Hulaifah untuk Syam Juhfah. Terus sama saya kira beritanya ya, sama saja dengan yang tadi, tapi ini sekali lagi memberikan cara lain untuk memperoleh informasi. Kan kita juga begitu ya, untuk meyakinkan seperti sekarang kita mengenal berita hoax, ada hoax. Betulkah berita yang sampai kepada kita? Kita kan harus mencari kebenaran itu melalui orang yang banyak. Kalau diyakini bahwa betul apa yang disampaikan itu, nah kita yakin. Nah, untuk mempercayai berita hoax saat ini itu tidak bisa langsung main percaya saja begitu, tapi harus dilihat. Coba cek kepada Pak Anu, cek kepada Pak Anu, cek kepada 3 orang lah. Kata 3 orang itu betul itu berita itu, baru kita yakin. Tapi kalau kata orang dari 3 orang itu berbeda-beda, nah itu diragukan berita. Enggak, tidak sahih sebetulnya berita. Maka masih relevan sebetulnya dengan zaman saat ini kan, berita hoax. Itu sama dengan periwayatan hadis. Walaupun kita harus mengetahui siapa saja yang menyatakan berita ini begini-begini, harus jelas orang-orangnya. Tapi sekarang kan tidak pernah orang mau menyebutkan dari Bapak Anu, diterima dari Bapak Anu, sampai sumber beritanya tidak pernah ada. Paling menyatakan dari Pak Anu saja gitu kan. Nah, Pak Anu itu dari mana tidak tahu juga kita. Tidak sampai kepada sumbernya. Nah, ini dalam ilmu hadis tidak bisa berlaku begitu. Ilmu hadis itu harus sampai jelas kepada Rasul. Itu yang disebut dengan hadis uh, yang nyambung kepada Nabi gitu kan. Disebut sahih begitu. Tapi kalau sampai kepada sahabat itu bukan hadis, itu disebut asar. Asar itu sumbernya dari sahabat atau dalam istilah hadis disebut hadis mauquf. Kalau hadis sampai kepada Nabi itu hadis marfu, artinya diangkat sampai Nabi. Tapi kalau hanya sampai beritanya dari sahabat, mauquf. Seperti pada saat adzan 2 kali saat sholat Jumat itu hanya berita dari Sayyidina Utsman bin Affan, bukan dari Nabi. Kalau Nabi itu hanya sekali adzan, tapi Sayyidina Utsman itu 2 kali adzan. Nah, berita itu sumbernya dari Sayyidina Utsman. Itu disebut asar. Demikian juga taraweh 23 rakaat itu bukan dari Nabi, tapi dari Sayyidina Umar. Itu mauquf, sumbernya dari sahabat. Bolehkah diamalkan? Ya silahkan saja. Boleh saja. Tidak juga ya nggak apa-apa juga. Seperti kita hanya 8 rakaat, 11 rakaat untuk tarawih misalnya. Jelas, harus jelas sumbernya. Karena ajaran Nabi itu 11. Tapi nanti kalau kita mendapati di masjid-masjid lain, ada yang 11, ada 36, ada yang lebih banyak lagi, ya silahkan saja. Tidak perlu menyalahkan mereka. Nah ini hadis dari Nabi, lama putih hadal misro atau umaro. Nah, pada saat dibuka Mesir nanti, Mesir itu baru ditaklukkan zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Kanjeng Nabi SAW itu baru Jazirah Arabia saja yang sudah Islam. Makkah, Madinah, dan juga beberapa kota lainnya yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Tapi kemudian nanti zaman Sayyidina Abu Bakar agak meluas. Sayyidina Umar itu lebih luas lagi sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, bahkan nanti sampai ke India, ke Persia juga atau Iran sekarang juga
taklukan zaman Sayyidina Umar. Nah, waktu itu bagi penduduk Mesir bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW hadda li ahli Najd kornan telah membatasi memulai talbiyah atau ihram untuk haji itu untuk penduduk Najd dari Kornul Manajil, kemudian untuk Jajun Antorikina itu bisa saja dijadikan sebagai tempat dari kami. Wa inna aradna puar kornan syak alaina. Tetapi itu agak jauh gitu. Bagaimana kalau di lahum data erkin? Nah, karena kejauhan bagi Mesir untuk melakukan memulai ihram itu dari Kornul Manajil maupun dari tempat lain, maka Sayyidina Umar memberikan batasan mulailah dari Irkin, dari Datu Irkin. Datu Irkin itu sebetulnya untuk yang datang dari Irak. Irak itu kan sebelah utara, bukan sebelah utara, agak ke utara itu Syam ya. Itu dari Darul Irkin juga boleh bagi orang Mesir yang datang melalui itu. Tapi sebetulnya Juhfah lebih dekat kalau secara langsung bagi penduduk Mesir. Nah, karena untuk penduduk Irak itu nanti Rasul menentukan dari Datu Irkin. Kemudian Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW anahu beliau telah singgah bil Batha'i di daerah Batha bidil Hulaifah di dekat Dul Hulaifah di Bir Ali gitu. Wasallam biha maka sholat Nabi SAW biha di itu Dul Hulaifah. Bahkan Abdullah bin Umar demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya melakukan hal yang sama. Singgah di Batha pada saat mau melakukan haji atau umroh. Batha itu di daerah Dzulhulaifah atau sekarang sebut di Bir Ali. Kemudian hadis berikutnya hadasana Ibrahim bin Al-Mundir hadasana Anas bin Iyad Abdullah dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah ya rujuk keluar beliau min torikis syajaroh dari jalan yang ada pohon-pohonannya. Wa yadkhulu dan masuk Rasulullah min torikil mu'arros dari jalan yang ada mu'arrosnya. Karena Rasulullah dan sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasul idza kharaja apabila keluar Rasul ila Makkah ke Mekah yusolli beliau salat di Masjid Syajarah dari masjid yang ada pohon-pohonannya. Idza roja dan apabila kembali Rasul salat Rasulullah di Hulaifah bibatnil wadi di wadi lembah yang agak dalam. Wabata hatta yusbih dan menginap Nabi sehingga sampai subuh. Ini menceritakan perjalanan Rasulullah SAW pada saat melakukan masuk ataupun keluar dari kota Mekah. Kita tahu Mekah itu adalah kota kelahiran Nabi, tetapi kemudian nanti ditinggalkan oleh Nabi karena beliau hijrah ke Madinah, tetapi sekali-kali beliau juga datang ke Mekah, terutama untuk melakukan ibadah haji saat itu, ataupun pada saat melakukan penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Nah, beliau itu sebelum masuk kota Mekah itu ditentukan dari jalan yang ada pohon-pohonannya, tapi tidak disebutkan tempatnya. Apakah itu dulu Hudaybiyah kah atau Ja'ronah atau tempat lain gitu. Tidak disebutkan di sini, tapi ada pohon-pohonannya. Nah, tentu saja pohonnya sekarang sudah tidak ada gitu kan. Walaupun mungkin diganti dengan pohon yang lain saat ini. Dan dari Mu'arros, ini Mu'arros juga tempat. Tapi Mu'arros itu tempat yang wallahu alam sekarang masih ada atau tidak. Artinya di tempat-tempat tertentu Rasulullah pada saat masuk dari pintu ini, tapi pada saat beliau keluar dari Mekah melalui pintu yang lain. Tidak sama. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Al-Humaydi, Hadatsana Al-Walid, wa Bishr bin Bakar Atami dan seterusnya dari Sayyidina Umar.
Berkata Sayyidina Umar, Sami itu saya telah mendengar Nabi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwadil atik di wadi yang sudah tua gitu. Yaqulu bersabda Rasulullah, Atani telah datang kepadaku al-lailata pada malam ini atin seorang yang datang mir Rabbi, utusan dari Tuhanku, malaikat Jibril. Pakola maka berkata itu yang datang itu malaikat Jibril, Soli, sholatlah engkau wahai Nabi, fi hadal wadi, di wadi al mubarak yang diberkahi. Waktu dan ucapkanlah umrotun dan umroh fi hajjatin pada saat melakukan haji. Ini Nabi SAW juga sering melakukan perjalanan, tetapi berjalannya tidak seperti saat kita sekarang naik kendaraan cepat, paling naik onta ataupun jalan. Dan sering menginap di perjalanan. Tentu menginapnya juga bukan di hotel. Kalau sekarang kan tidak ada yang menginap di jalanan, pasang tenda gitu kan. Kalau zaman Nabi ya beliau ya pasang tenda, menginap di alam terbuka gitu. Kalau kita mesti di penginapan. Zaman sekarang beda lah zamannya. Di tempat yang diberkahi kan, dan mulai dari sini umroh maupun haji. Kelihatannya itu adalah tempat mikot itu. Kemudian hadis terakhir, Hadatsana Muhammad bin Abi Bakar, Hadatsana Budal bin Sulaiman dan seterusnya dari Abdullah an Abi dari bapaknya radhiyallahu anhu. Anin Nabi dari Nabi SAW, annahu sungguhnya Nabi, ia diperlihatkan bahwa pada saat itu Pi Mu'arros berada di Mu'arros. Bidil Hulaipah yang bertempat di Hulaipah, bibat Nilwadi, di lembah yang rendah. Ilalahu innaka bibatha mubarakah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di batha yang diberkahi. Wakon anakhon dan telah singgah bina dengan kami salim salim yatawakhobil munakhi. Nah, beliau juga tinggal di situ singgah dahu Allah dikana Abdullah yang mana Abdullah Yuni kok juga singgah ya taharro ma'ar Rasulullah. Kemudian beliau tinggal di Mu'arros yang waktu itu juga ditempati Rasulullah SAW. Wahwa dan itu Mu'arros asfala min masjidil ladhi batil wadi. Lebih rendah dari masjid yang ada di perut atau di lembah yang lebih dalam. Bainahu wa bainal tariq wasatun min dalika. Nah, kira-kira ada di pertengahan. Tentu saja ini tempat mungkin kita susah mengenalnya. Menggambarkan satu tempat, kalau sekarang pakai koordinat gitu kan. Koordinat sekian-sekian ketahuan. Tapi kalau zaman dahulu disebutkan di sebuah lembah yang lebih rendah dari masjid, masjidnya di mana kita tidak tahu juga. Tapi ini di sekitar Dul Hulaipah atau Bir Ali saat ini. Di sekitar itulah. Dan betul itu dijadikan sebagai mikot makani oleh Rasul. Itu saja saya kira penjelasan untuk eh, hadis-hadis yang hari ini kita sampaikan. Kalau ada enggak